Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan presentasi pada bab 10 terkait strategi SDM dalam pemasaran jasa dan mengelola proses jasa. Pendahuluan, fokus utama dalam bab ini adalah strategi bagaimana cara mengelola karyawan pemasaran jasa yang berhadapan langsung dengan pelanggan, karena mereka adalah cerminan dari perusahaan jasa. Kedua, mereka adalah organisasi di mata pelanggan. Ketiga, mereka penampakan dari citra merek perusahaan. Dan yang keempat adalah pemasok jasa dalam arti yang sesungguhnya. Pengertian dan unsur sumber daya manusia di pemasaran. Secara umum, sumber daya manusia ini dipahami sebagai individu yang produktif dan menjadi penggerak organisasi, baik organisasi profit maupun non-profit, yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Unsur-unsur sumber daya manusia dalam pemasaran jasa. Yang pertama ada service people atau pelaku jasa. Pada perusahaan jasa, pelaku jasa adalah yang bertugas sebagai orang yang mewujudkan jasa dan sekaligus memasarkan jasa tersebut. Yang kedua, customer, yaitu persepsi pelanggan terhadap jasa, baik yang diberitahukan kepada perusahaan maupun yang diceritakan ke pelanggan yang lain. Selanjutnya ada penampakan dampak sumber daya manusia di pemasaran jasa. Sumber daya manusia dalam organisasi jasa ini mendorong pelanggan mempersepsikan perilaku mereka, misalkan bagaimana mereka berpakaian, berpenampilan, dan sikap serta perilaku mereka memengaruhi persepsi pelanggan tentang pelayanan. Selanjutnya ada strategi pengelolaan sumber daya manusia di pemasaran jasa. Yang pertama, pemasaran eksternal, yaitu hubungan antar perusahaan dengan pihak pelanggan. Yang kedua, pemasaran internal, yaitu hubungan antar perusahaan dengan karyawan. Yang ketiga ada pemasaran interaktif, yaitu hubungan antar karyawan dengan konsumen secara langsung. Di sini kita bisa melihat diagram 3 bentuk pemasaran dalam industri jasa. Ada perusahaan, pemasaran internal, pemasaran internal dan eksternal, karyawan, pemasaran interaktif, dan pelanggan. Sebagai contoh, industri jasa pariwisata seperti hotel, restoran, spa, perusahaan perjalanan wisata yang dibutuhkan tenaga profesional untuk mengelola mutu jasa. Selanjutnya ada strategi pemasaran internal, yaitu perusahaan jasa adalah strategi yang dijalankan untuk memastikan bahwa karyawan mampu dan bersedia memberikan layanan berkualitas tinggi. Tujuannya untuk memungkinkan karyawan memberikan produk yang memuaskan kepada para pelanggan. Yang pertama itu menciptakan budaya pelayanan, menggunakan pendekatan pemasaran untuk memanajemenkan sumber daya manusia dan memberikan informasi pemasaran kepada karyawannya. Selanjutnya ada strategi pengelolaan karyawan. Yang pertama, kelompok pertama itu adalah kontraktor atau penghubung. Yang kedua, modifier atau pengubah. Kelompok ini tidak terlibat langsung dengan aktivitas pemasaran. Yang ketiga, influencer atau pemberi pengaruh. Kelompok ini terdiri dari para karyawan yang jarang atau tidak memiliki kontak dengan konsumen. Dan yang keempat, isolated atau karyawan yang terisolasi dalam ruangan kantor. Selanjutnya terakhir ada pelanggan. Pelanggan itu menjadi pihak yang dilayani, pihak yang menentukan apa yang harus dikerjakan pelayanan jasa. Daftar permintaan pelanggan merupakan daftar kewajiban bagi pemasaran jasa. Penghantaran jasa berorientasi pelanggan. Perusahaan yang berorientasi pelanggan dapat melakukan penghantaran jasa. Dan di sini kita bisa melihat ada 3 kecenderungan. Yang pertama, kecenderungan yang pertama yaitu perusahaan melakukan pendekatan khusus untuk mempekerjakan karyawan dan membedakan pekerja yang langsung berhadapan dengan konsumen. Yang kedua, perusahaan bersedia melakukan investasi yang signifikan. Yang ketiga, perusahaan menciptakan lingkungan untuk menumbuhkan budaya.